Baik, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini ada yang akan saya informasikan terkait dengan pembatalan ya. Sebagian besar guru besar di Indonesia itu karena ditinjau dari berbagai macam aspek, termasuk ada analisis kebijakan, kemudian proses serta rekomendasi dan reformasi ya, rekomendasi reformasi. Nah, ini adalah bagian-bagian yang kemudian banyak kasus dosen-dosen yang bahkan sudah menjadi guru besar tiba-tiba kemudian SK guru besarnya itu dicabut ya karena analisis kebijakan, proses dan rekomendasi reformasi. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa kalau Bapak Ibu dosen ingin mendownload prompting yang bisa digunakan untuk penulisan artikel ilmiah ya yang ditargetkan untuk publikasi di jurnal Scopus, kemudian jurnal Sinta 1 sampai Sinta 6, kemudian penulisan buku ataupun kegiatan akademik Tridharma yang lain, Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa memfollow Instagram saya ataupun Facebook saya, karena biasanya informasi yang berkaitan dengan penulisan artikel ilmiah biasanya saya informasikan melalui Instagram maupun Facebook saya. Nah, jadi Bapak Ibu, kembali kepada topik apa yang ingin saya share pada video kali ini. Disclaimer dulu bahwa di sini bukan berarti saya menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kedepannya itu kita tidak mengalami hal yang semacam ini ya. Terutama ketika kita sudah menjadi guru besar, kemudian guru besar kita dicabut karena berbagai macam permasalahan ya, yang setelah ditinjau ulang itu ada berbagai macam yang harus diklarifikasi. Nah, oleh karena itu kita berharap kedepannya akan jauh lebih baik lagi untuk menuju ke guru besar dan kita lebih memahami tentang integritas akademik maupun etika di dalam mempublikasikan artikel-artikel kita. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, pertama dulu ya, jadi banyak kasus ya guru besar itu dicabut gelarnya akibat publikasi di jurnal Predator ya. Saya kira Bapak Ibu ini menjadi bukan lagi isu yang bukan lagi isu yang ini ya, yang baru ya, sejak tahun 2024 kalau nggak salah itu sempat rame viral di salah satu universitas yang guru besarnya itu dicabut ya karena manipulasi pengusulan jabatan fungsional angka kredit, termasuk publikasi di jurnal tidak kredibel ataupun predator. Yang banyak menjadi kasus itu karena publikasinya di jurnal yang tidak kredibel atau predator. Nah, ini menimbulkan dampak domino ya, di mana akreditasinya itu turun ya, akreditasinya turun, yang tadinya unggul menjadi baik ya. Nah, ini salah satu dampak bahwa kalau kita melakukan hal-hal yang curang, maka itu akan berdampak bukan hanya kepada diri kita, ya, tapi juga akan berdampak kepada kalangan orang banyak ya, termasuk universitas. Nah, jadi penurunan akreditasi ini melalui surat surveillance Ban PT yang telah diberikan kesempatan untuk reakreditasi ulang. Nah, kemudian setelah dilakukan pemulihan di awal-awal tahun 2025 itu melakukan pemulihan akreditasi dan menyebutkan bahwa menetapkan kembali menjadi akreditasi unggul ya. Nah, meskipun demikian ternyata muncul lagi kasus-kasus yang lain terkait dengan adanya pencabutan guru besar juga di salah satu fakultas gitu. Nah, ini yang lagi viral untuk ditinjau ulang kembali terkait dengan apakah benar terkait dengan klarifikasi bahwa ada isu untuk guru besar itu yang sudah menjadi guru besar sudah dicabut ulang kembali ya, artinya berbeda dengan yang sebelumnya ya. Nah, kemudian yang banyak sekali dipertanyakan itu adalah mengapa skandal ini tuh terus kali berulang ya, terus menjadi pengulangan berulang-ulang kali ya, karena memang sebenarnya di Indonesia itu sepertinya menyediakan fasilitas untuk ya dalam tanda kutip itu ini ya perjokian artikel ilmiah. Bahkan kalau kita lihat di platform-platform online itu
banyak sekali yang menawarkan untuk perjokian artikel-artikel, dan itu saya juga tidak paham kenapa begitu bebas untuk memperjualbelikan skema-skema untuk perjokian artikel ini. Nah, perlu dipahami bahwa insentif ataupun matriks yang menyimpang, misalnya kenaikan ke guru besar ataupun profesor, itu sangat ditentukan oleh nilai KUM ya, serta bukti publikasi bereputasi sejak paket PAK 2024 dan turunannya, publikasi internasional bereputasi, dalam hal ini adalah Scopus ataupun WOS. Sebagai penulis pertama, kelak dipahami sebagai syarat keras ya, yang kemudian memicu publish of Paris ya, publish of Paris dan jalan pintas ke jurnal yang bermasalah. Nah, kemudian biaya dan waktu publikasi. Nah, banyak jurnal kredibel itu butuh waktu review panjang ya. Sementara APC biasa atau yang disebut dengan biaya pemrosesan artikel dapat menjadi biaya yang tinggi ya. Di mana kondisi ini mendorong berbagai dosen beralih ke kanal cepat atau berbayar dengan standar longgar. Analisis media nasional menyoroti tekanan biaya dan waktu sebagai faktor pendorong. Sebenarnya untuk yang poin kedua ini, itu tidak juga. Kenapa tidak juga? Karena pertama, kalau Bapak Ibu publish di jurnal-jurnal bereputasi, itu prosesnya justru jauh lebih cepat, kemudian bisa gratis. Dan itu sudah saya buktikan di diri saya sendiri maupun di penulis-penulis yang lain ya. Mungkin penulis-penulis yang lain itu nggak mau speak up bagaimana caranya untuk kita bisa publikasi di jurnal-jurnal yang kredibel ya, apalagi di penerbit-penerbit ternama itu dengan proses yang lebih cepat dan bahkan tidak ada biayanya sama sekali. Nah, saya bukannya sombong, tapi dari pengalaman saya tidak pernah mempublikasikan artikel saya di jurnal ternama itu dengan harus berbayar gitu. Nah, itu pun juga teman-teman saya yang lain itu juga di circle-circle saya itu juga mereka tidak pernah bayar gitu. Nah, kemudian tata kelola selama ini itu lemah ya. Jadi temuan di tahun 2024 dan 2025 itu menyebutkan dugaan manipulasi administrasi hingga pemalsuan tanda tangan, menunjukkan celah kontrol internal ya. Dalam hal ini adalah PAK kampus, kemudian konflik kepentingan, dalam hal ini ada review internal maupun eksternal, dan oversight eksternal yang tidak konsisten. Nah, ini yang menjadi banyak temuan ya di tahun 2004 sampai 2025 itu. 2024 sampai 2025. Tapi sebenarnya kalau kita tinjau ya, itu kalau misalnya kasus dalam 10 tahun terakhir mungkin akan lebih banyak kasus-kasus guru besar yang hal yang semacam ini. Nah, kemudian apakah ada efek jera ya setelah misalnya ketahuan bahwa seseorang itu mendapatkan gelar guru besar itu dengan cara-cara yang tidak benar ya. Jadi kalau kita berbicara tentang efek jera itu belum terasa ya, bahwa di gelombang-gelombang sebelumnya itu memang berhasil dipulihkan ya, terutama yang berkaitan dengan akreditasi. Nah, sehingga expected cost pelanggaran dipersepsikan rendah dibanding dengan manfaat karir. Nah, jalur sanksi persoalan personal dan institusional itu belum menutup peluang pengulangan gitu. Nah, kalau yang semacam ini itu kalau di luar negeri itu bisa kampusnya itu ditutup gitu kalau yang semacam ini. Nah, tapi kalau di Indonesia kan sepertinya mustahil ya kalau misalnya kampus itu ditutup gitu ya. Nah, kemudian apakah kasusnya itu hanya terjadi di PTN? Nah, tentu tidak ya. Jadi isu integritas akademik misalnya seperti plagiarisme, kemudian pencatutan, kemudian publikasi di jurnal predator, di Indonesia itu bersifat sistemik ya, muncul di berbagai kampus pada tahun 2023 hingga 2025, dan bukan cuma PTN ya. Ringkasan kajian kebijakan DPR dan liputan investigasi menandai maraknya akademik misconduct dan penindaan individu di kampus lain. Artinya, temuan serupa itu sangat mungkin muncul bila audit menyeluruh dilakukan. Artinya kalau misalnya ini diaudit di seluruh universitas yang ada di Indonesia, maka banyak kemudian guru besar itu yang kemudian akan dicabut SK-nya, semacam itu. Nah, cuma mungkin sejauh ini belum ya dilakukan. Kemudian kalau kita lihat ya persyaratan menjadi guru besar, ya memang cukup sebenarnya ya sama aja ya dengan di luar negeri ya, terutama kalau kita harus mempublikasikan artikel kita di jurnal-jurnal predator gitu ya. Bahkan kalau di luar negeri itu prosesnya bertahap gitu. Nah, kalau kita lihat
apakah syarat menjadi guru besar itu perlu ditinjau ulang? Tentu iya ya. Jadi penyempurnaan itu perlu tanpa menurunkan standar beberapa pijakan regulatif yang relevan. Misalnya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, yaitu profesi, karir, dan penghasilan dosen. Nah, kerangka umum profesi dan karir dosen ya. Kemudian POPAK 2024 lampiran Kemendikbudristek merinci syarat publikasi pada jalur tertentu, mensyaratkan artikel di Scopus ataupun BOS dengan penulis pertama, posisi penulis pertama. Nah, seluruh proses kini terintegrasi di Sister. Kemudian kebijakan yang terbaru di tahun 2025 itu Kemendikti-Saintek ya, misalnya Kepmen nomor 63 itu dan edaran LLDikti mengatur lini masa penilaian dan penegasan evaluasi holistik ya, bukan sekedar administrasi. Nah, masalah bukan pada adanya standar, melainkan cara standar diterjemahkan atau overreliance pada matriks Scopus atau WOS yang first author dan tata kelola penilaian. Hasilnya, insentif kuat menuju kuantitas atau publikasi cepat ketimbang mutu dan integritas. Nah, lalu bagaimana dengan rekomendasi ya? Rekomendasi kebijakan seperti misalnya operasional dan terukur. Jadi yang pertama itu mungkin harus dilakukan ya perbaikan standar output ilmiah ya, mengurangi tingkat tunggal Scopus atau WOS. Jadi terapkan 3 jalur ekuivalen ya untuk kewajiban khusus profesor sesuai dengan opsi POPAK 2024, misalnya publikasi di Q1 sampai Q2 atau karya yang bernilai tambah, misalnya paten, haki atau desain seni, kebijakan publik terimplementasi atau hilirisasi atau impact ya. Dalam hal ini adalah citasi teruji, adopsi industri atau Pemda. Kemudian pastikan rubrik penilaian dan bobotnya itu eksplisit ya. Nah, ganti syarat rigid, misalnya penulis pertama menjadi kontribusi substantif terverifikasi berbasis kredit, taksonomi, dan bukti kontribusi open data, open method. Nah, karena ada kebijakan APC sehat ya. Nah, semacam itu. Jadi, kalau kebijakan APC sehat, nah itu kalau kita lihat di sini bahwa APC cap reimbursement itu hanya untuk jurnal whitelist ya, misalnya Scopus, WOS atau DOAJ, etik komplain, institusi bertanggung jawab biaya resmi, pembayaran pribadi ke outlet abu-abu tidak diakui, jadi mengurangi dorongan ke jurnal yang bermasalah. Kemudian gatekeeping berbasis data sister ya, pencegahan prime sekunder ya, jadi integritas daftar putih atau daftar merah, misalnya Scopus, WOS, DOAJ itu Bill Light created list, kemudian retraction works, kemudian IPA crossref untuk cek penilaian retraksi atau ketidakwajaran waktu review, otomatis flag artikel yang submission to acceptance ya, misalnya kurang dari 6 hingga 8 minggu ya. Nah, kemudian penerbitan jurnal masuk daftar merah. Kemudian bisa pola situasi berjenjang abnormal. Usulan rekomendasi di Sister sudah berjalan, perlu diperluas dengan rule based screening. Nah, berikutnya itu adalah ini ya, integritasnya. Kalau kita lihat bahwasanya, nah ini mungkin juga masih perlu harus dibahas ya, pendidikan integritas dan dukungan penulis, bahwa perlu adanya pelatihan metodologi dan akademik writing berjenjang ya, misalnya bootcamp 8 hingga 12 minggu plus mentoring editorial, dalam hal ini adalah bahasa, responding to reviewer untuk memangkas dorongan jalan pintas ya. Nah, tetapi untuk bootcamp 8 sampai 12 minggu itu sebenarnya juga sebenarnya juga masih kurang ya untuk bisa menghasilkan tulisan yang bagus dan layak untuk dipublikasikan gitu. Yang terpenting itu adalah kadangkala penelitian itu tidak didesain dengan bagus sehingga ada kelayakan yang tidak bisa untuk dimuat di sebuah jurnal. Nah, berbeda sekali kalau misalnya di luar negeri itu seringkali ketika kita mengambil data itu ada kalanya dikomentari tidak make sense dan kita harus mengulang semacam itu. Nah, mungkin kalau di Indonesia ya yang penting dapat data gitu ya, make sense nggak make sense itu yang penting dapat data gitu. Oke.
Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.